Jadi dari cerita isu ya tentang konflik bisa disebut ya, yang bertahun-tahun, yang awalnya itu menjadi sebuah misteri ya, yang menjadi sebuah misteri, dianggapnya itu isu, dianggapnya itu hanya keegoan masing-masing tentang yang terjadi dalam lingkup keluarga besar Sidikiyah. Ternyata intinya itu cuma satu. Intinya itu hanya tergoda dengan harta, kekayaan. Jadi artinya dulu itu kalau saya profiling ya, ini hanya isu gitu. Setelah kita berusaha untuk masuk, untuk hadir di dalam suasana yang ada dalam Sidikiyah, tentu keluarga. Ya saya yakin sih ini sebuah termasuk kalau saya menilai itu ujian kewalian sesosok Kiai Haji Mukhtar Mukti itu, kalau saya melihat itu semua. Sebentar ya. Kenapa saya bilang begitu? Jangankan ya, dulu Romo Yai Hasyim Asy'ari pun sama ketika diuji dengan kewaliannya. Dan dulu Gus Dur pun sama ketika diuji kewaliannya, maka difitnah, dilengsarkan dari kedudukan sebagai seorang presiden. Dan ini sama, kalau saya memaknai ini semua adalah bahwa sesosok mursyid ya, Kiai Mukhtar Mukti, yang sesosok yang sangat religius, yang sangat smart ya. Apa ya, kalau dibilang guru, spesifikasinya di atas guru gitu. Mungkin kalau disebut mursyid ya, saya rasa wajar. Dari usia yang saat ini sudah 98 atau 94 ya, 98, hampir 100 tahun saat ini usia beliau itu, Masya Allah. Ini bukan manusia biasa. Yai Mukhtar Mukti ini bukan manusia biasa ya. Kalau seandainya manusia biasa kan nggak mungkin ya, di usia segitu harusnya pikun ya, pada umumnya di usia segitu harusnya bisa, kesehatannya juga pasti banyak terganggunya. Dan beliau sampai saat ini tetap sehat, walau menggunakan kursi ya, karena sedang sakit, karena kemarin waktu itu pernah ceritanya jatuh ya, entah jatuh atau kecelakaan, tak ada yang sengaja waktu itu mencelakai beliau. Dan itu saya maknai bahwa ya ini titik kewalian gitu. Jadi titik ujian kewalian terakhir. Jadi kewalian ini kan terakhir sebelum meninggal. Semua waliullah itu semuanya diuji sebelum meninggal. Jadi sebelum tidak ada, kewaliannya itu diuji sama Allah dengan makomnya. Nah, yang terjadi dalam keluarga Sidikiyah itu sebetulnya hanya masalah keluarga, sehingga saling bunuh, rebutan harta ya. Bukan rebutan harta ya, kalau rebutan harta mungkin dari beberapa pihak merebutkan, ini tidak. Jadi ada sekelompok orang yang ingin menggarong harta gitu. Bukan rebutan, karena memang Bunyai Sof itu tidak merebutkan sesuatu. Ya apa yang mau direbutkan? Bunyai Sof itu sudah kaya. Terus putranya itu Subeki itu sudah cukup kaya lah saya rasa.
apa yang mau direbutkan gitu. Tetapi karena mereka ini, beliau-beliau ini kaya, nah di situ dia mau digarong ini. Saya sudah upload fatwa terakhir dari Mbak Yaitar ketika saya meminta, ya, saya dikasih kesempatan, saya upload terakhir, nanti tolong dibagikan saja supaya banyak orang yang tahu. Yang tadinya berbelok kena angin malam atau kena doktrin oleh kelompok-kelompok barisan sakit hati, bisa kembali kepada hitoh ajaran Mbah Yaitar yang sangat luar biasa. Karena beliau itu bukan orang biasa tentunya. Beliau seorang waliullah dan ini adalah ujian kewalian beliau. Ya, ini adalah ujian kewalian beliau. Ya. Dulu kan hanya isu ya, tapi alhamdulillah kita bisa mengungkap pelan-pelan dari investigasi apa yang terjadi sehingga kita tiba-tiba ya seperti masuk di dalam sebuah permasalahan orang-orang jahat. Ya, saya sangat simpatik sekali dengan apa yang terjadi kepada keluarga Mbak Yaitar ya. Wabil khususnya itu adalah subeki. Subeki ini adalah alat untuk ditumbalkan. Karena kalau saya boleh ngomong lancang sedikit ya, ketakutan Mbak Yaitar saat ini adalah ketika beliau tiba-tiba dipanggil sama Allah. Saat ini ketakutan beliau adalah ketika tiba-tiba Allah meminta Mbah Yaitar untuk berpulang kepadanya. Lalu siapakah yang akan meneruskan perjuangan beliau? Dari fatwa-fatwa beliau sudah jelas bahwa yang dalam satu perahu, ketika kita merujuk kepada kisah Nabi Nuh, yang satu perahu ini hanya subeki, putra tunggal, putra satu-satu dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Muti. Ini hanya subeki. Maka sudah menjadi hal yang lazim ketika cerita ini hampir seperti film-film ya. Putra tunggal dikerubungi oleh putra-putra yang lain. Putra-putra yang lain yang tidak satu perahu. Karena mahkota itu tentu yang akan diserahkan itu sudah jelas. Ini fatwa langsung dari Mbah Yaitar ya. Ini bukan isu ya. Ini bukan katanya atau katanya, karena ini bukan rekaman. Tetapi ini hasil investigasi dari hati ke hati ketika saya berbicara dengan sang mursyid ya kan. Ternyata hanya Gus Beki yang akan menggantikan. Makanya ketika ada orang-orang yang berniat untuk melakukan sebuah kejahatan ya, tidak ada pilihan lain. Bagaimana caranya Subeki ini mati? Kalau tidak mati, dimatikan harga dirinya, dimatikan kehormatannya hanya dengan cara itu. Maka penerus Sidikiyah itu tidak ada dan akan jatuh kepada mereka orang-orang yang mengharapkan semua itu. Lah, oke. Kenapa saya dasarnya ngomong seperti itu? Karena kita sudah berbicara langsung dari lisan beliau langsung yang mengutarakan. Jadi ada sebuah aset-aset ya. Tadinya saya pikir itu kan isu ya. Saya pikir tadinya itu kan isu. Hanya selentingan dari orang-orang sana dan sini yang merasa dekat dengan Mbah Yai atau mengakuisisi atau mengakui wiwi ya. Atau mengaku-aku.
bukan ganti tapi penerus. Oh ya, sorry. Bukan pengganti tapi penerus gitu ya. Penerusnya itu terus seperti. Jadi kenapa saya bilang seperti ini, saudara? Karena memang apa yang disampaikan terhadap Mbah Yaitar sendiri adalah ketika kekayaan yang disebut atau aset Sidikiyah itu sudah deal. Semuanya sudah menandatangani, Mbah Yai sudah menandatangani bahwa ini adalah untuk aset Sidikiyah, untuk perjuangan untuk umat, untuk kemaslahatan umat nih. Kemaslahatan umat kan banyak sekali ya, termasuk kemaslahatan ideologi, kemaslahatan untuk ekonomi, kemaslahatan dan lain-lain sebagainya. Mbah Yai itu sudah menandatangani. Bunyai Sof itu pun sudah menandatangani beliau. Subeki sudah menandatangani, sepakat. Jadi beliau, sang mursyid, ibunda atau Bunyai Sof, istri sang mursyid, putra tunggal dari Bunyai Sof, istri sang mursyid, Subeki, bertiga ini sudah menandatangani. Nah, ada beberapa putra yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbah Yai. Mereka tidak menginginkan itu, bahkan untuk datang saja tidak mau. Sampai nyuruh orang untuk datang untuk menandatangani pun tidak ditandatangani. Nah, lalu ada apa ini gitu? Jadi secara sederhana kan kok hanya Bunyai Sof dan Subeki yang mau menandatangani. Artinya kalau kita melihat dari perjuangan, memang yang lillahi ta'ala, yang ikhlas-ikhlasan ya, itu aset gak sedikit loh. Kalau diuangkan itu gak cuma miliaran loh. Artinya kesimpulannya, Bunyai Sof itu sudah lillahi ta'ala, untuk perjuangan untuk umat. Putranya Gus Beki itu pun sudah menandatangani. Deal tuh, sudah menandatangani. Artinya untuk kepentingan perjuangan Sidikiyah dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Real itu sudah terjadi. Ini yang mengatakan bukan saya ya. Kita ikut dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Yaitar. Lalu hanya kelompok-kelompok yang sebelah sana yang mengaku sebagai keluarga tetapi tidak mengkeluargakan. Ini yang tidak mau. Makanya ini ada apa? Sehingga terjadilah 7 bulan 7 itu. Ya harapan saya sih ini sudah terakhir ya. Ini sudah tamat. Ini sudah tamat ceritanya. Kasaku. Ada, sudah lancar belum? Sinyal, sorry. Sinyal sudah lancar? Halo, tes. Sudah. Sinyalku yang jelek. Oke. Sekarang saya lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh, tamat ya, tamat. Saya pikir ini sudah tamat atau the end atau selesai. Sekarang ini sudah jelas. Ya, sekarang ini sudah jelas, sudah terbuka semua. Saya rasa ini sudah tamat. Halo, sudah cukup sinyalnya, udah bagus? Udah cukup? Ya, udah cukup ya? Sudah ya, oke. Saya rasa kasak kusuk ini sudah selesai.
ini sudah tamat ceritanya. Saat ini tinggal apa sih? Tinggal bagi saudara-saudara yang pernah menjadi korban itu, korban opini maupun korban yang menyesatkan, harapan saya sih kembalilah kepada khitoh masing-masing. Ketika Anda ini berkiblat keyakinan Anda positif, dikasih apa yang sudah diberikan kepada sang mursyid atau Mbah Yaitar, yang sudah pernah merasa jalannya kesasar karena opini, kesasar karena hasutan, sudah saatnya kembalilah. Saya saran. Ada apa ya? Sebentar. Sinyal. Sebentar, sinyalku tuh bagus loh, ada apa ya? Udah bagus belum? Aku tak nunggu sinyal dulu yang bagus karena hujan di sini. Udah bagus belum? Sampai mana tadi? Bikinkan kopi. Sudah. Ya harapan saya sih kembali. Jadi jangan sampai Anda bertahun-tahun, bahkan ketika ada alumni ataupun santri, ya saya hanya mengingatkan aja untuk yang baik-baik. Ada alumni maupun santri yang sudah mengenyam ilmu dari Mbah Yaitar selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kok bisa tersesat. Ya, maka saya sarankan segera kembalilah. Mbah Yaitar itu ibarat padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Seorang kiai, seorang mursyid itu adalah penerang. Bayangkan jika engkau lepas dari lampu itu, dari penerang itu, maka kamu akan gelap, gitu loh. Akan tersesat. Sudah jelas ya video mengenai asepsi dia pun sudah saya upload, saudara-saudara bisa memaknai sendiri. Saudara-saudara bisa membagikan baik. Ada saudara-saudara kita yang keimanannya tipis, gampang terbawa opini-opini yang menyesatkan. Mungkin itu bisa menjadi lebih jelas gitu. Ya. Belum tidur belum. Ini sudah selesai. Ini sudah tamat. Sudah tidak perlu ada fitnah-fitnah lagi. Lalu saya mengenal ya, saya sedikit cerita ya. Saya mengenal Mbah Yaitar itu sesosok apa. Saya sudah jelaskan. Mbah Yaitar itu sesosok ya, walaupun saya baru mengenal beliau, memaknai bahwa beliau adalah orang hebat, beliau adalah seorang wali, beliau adalah saksi sejarah, beliau adalah manusia yang dipilih sama Allah ya. Jadi Kiai Mukhtar Muti itu adalah sesosok manusia yang mungkin ya, wallahu alam shawab, yang mungkin memang dipilih sama Allah, karena memang tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Yaitar.
Ya, saat ini tuh usia beliau itu sudah hampir 100 tahun ya. Tetapi masih energik, masih menulis, ya, masih mampu untuk menuangkan, ya, masih mampu menuangkan apa dalam kehidupan, mulai dari zaman jadul gitu, sampai dengan zaman yang milenial, zaman yang sudah serba digital. Beliau masih bisa untuk menafsirkan itu. Kalau ini bukan manusia yang dipilih sama Allah, saya rasa tidak mungkin. Ya, beliau itu salah satu orang yang dipilih sama Allah. Maka saya sampaikan sekali lagi, bersyukurlah Anda. Anda bagian daripada sejarah ini. Anda semua itu bagian daripada sejarah ini. Coba, kelak ini bisa Anda ceritakan terhadap anak cucu Anda mungkin, keturunan Anda mungkin. Saat ini masih hidup, Anda masih masuk dalam ruang sejarah ini. Dan Anda adalah pelaku sejarah. Anda yang menyaksikan sejarah ini. Maka beruntunglah. Karena nanti ketika semua orang pasti meninggal, ketika Mbah Yaitar sudah tidak ada, ya, ketika Mbah Yaitar tidak ada, coba bayangkan, Anda bagian daripada pelaku sejarah. Ingat baik-baik. Lah, Anda menjadi salah satu pelaku sejarah di Sidikiyah ini. Pelaku sejarah yang sejarah Anda tersesat atau lurus. Jangan Anda menjadi bagian daripada sejarah ini yang tersesat. Saya ingatkan. Saya itu sangat mengidolakan sekali Gus Dur. Hanya saya menyesalkan kenapa saya tidak menjadi pelaku sejarah dulu di zaman beliau. Di zamannya Gus Dur. Ternyata ada saksi sejarah, yaitu Mbah Yaitar, yang masih mengamalkan dari apa yang diamalkan oleh Gus Dur. Mbah Yaitar. Ya, orangnya Mbah Yaitar ini. Dan ternyata alhamdulillahnya saya bukan orang Sidikiyah. Saya bukan orang yang terbaiat Sidikiyah. Tetapi saya memaknai bahwa saya bersyukur gitu loh. Saya masih menjamani. Saya masih menjadi pelaku sejarah. Beliau masih hidup dan masih ada, dan saya bisa dipertemukan dengan beliau. Saya bisa bercakap-cakap dengan beliau. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Takkan terlupakan. Sinyalnya kok muter-muter ya. Duh, saya jadi nggak nyaman nih bicara. Tadi sampai mana ya teman-teman ya? Tadi sampai mana? Coba ulangin. Sampai mana tadi yang terdengar sama saudara-saudara? Oh, masih sejarah Gus Dur. Oke. Ya, saya ulangin ya. Jadi, saya itu dulu itu berangan-angan begini. Karena saya ini sangat mengidolakan sesosok Gus Dur. Saya sampai berpikir, kenapa saya tidak di zaman beliau? Kenapa hanya orang tua kami, orang-orang sepuh kami, guru-guru kami yang menjadi pelaku-pelaku sejarah terhadap Gus Dur. Lalu ternyata saya temukan, ternyata apa yang dilakukan oleh Gus Dur ini saya maknai di kehidupannya Mbah Yaitar.
amalan dari Gus Dur juga diamalkan oleh Mbah Yaitar. Gitu loh. Walaupun saya bukan alumni ataupun nyantri di tempat beliau. Maka bersyukurlah, beruntunglah saat ini kita menjadi pelaku sejarah. Pelaku sejarah mengenal kehidupan Mbah Yaitar yang saat ini juga kita mengetahui semua atas ujian kewalian beliau. Nah, ini kita harus bersyukur. Ketika kita mengimani apa yang sudah kita dapatkan, kebaikan-kebaikan dedikasi dari beliau, kita harus bersyukur. Maka banggalah saat ini Anda menjadi pelaku-pelaku sejarah. Lah, Anda ini menjadi pelaku sejarah yang mana dulu? Terhadap Sidikiyah dan Mbah Yaitar, sang mursyid. Anda menjadi pelaku sejarah yang lurus atau menjadi pelaku sejarah yang pernah tersesat? Maka kembalilah. Wis to manut aku penak-penak. Kembalilah. Ya. Karena kita semua mungkin sudah paham, kita sudah memaknai. Mbah Yaitar itu adalah orang yang dipilih sama Allah. Ujian ini adalah ujian kewalian buat beliau. Bukan buat kita. Kita hanya menyaksikan. Kita hanya menjadi pelaku sejarah walaupun pelakunya cuma nonton. Walaupun Anda menjadi pelakunya tidak sebagai pemain, tetapi hanya sebagai penonton. Sebagai supporter seolah-olah. Maka berbanggalah, mumpung apa? Mbah Yaitar masih hidup. Ini orang yang dipilih sama Allah. Ini manusia yang dipilih sama Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Yang tadi saya sampaikan. Dari mulai karakter jadul, kisah jadul, ilmu jadul, sampai detik ini ilmu yang serba digitalisasi. Zaman yang sudah milenial, tetapi beliau masih menguasai itu semua. Bagaimana kalau ini bukan sebuah kelebihan? Bagaimana ini tidak disebut sebagai karomah yang Allah berikan terhadap Mbah Yaitar? Ya. Kalau saya sebut mukjizat terlalu berlebihan karena mukjizat hanya untuk para nabi. Ini saya sebut sebagai apa? Karomah yang turun langsung dari Allah, diberikan terhadap Mbah Yaitar menjadi orang yang memiliki kelebihan khusus, dan kita di sini hanya menonton. Dan kita saat ini hanya menjadi pelaku sejarah beliau yang masih hidup. Ini tidak bisa diulangin lagi nanti. Lahirnya sesosok manusia seperti Mbah Yaitar ini belum tentu 1 abad sekali muncul. Dan beberapa generasi. Maka ya itu tadi intinya. Kembalilah kepada khitoh. Rugi Anda yang katanya dulu itu pernah jadi jamaah bertahun-tahun, nyantri di situ bertahun-tahun, bahkan ada yang jadi alumni bertahun-tahun, kok bisa tersesat. Sayang sekali. Aku lo nyesel, kenapa sih aku nggak belajar ke Mbah Yaitar. Aku lo baru tahu sedikit ilmu. Oh, ini sekata dua kata dari Mbah Yaitar. Itu aja saya sudah menyesal. Bagaimana Anda tidak menyesal ketika sudah memiliki banyak ilmu, dapat ijazah dari beliau, dapat sesuatu dedikasi bertahun-tahun ini dari beliau, tetapi Anda malah salah jalan tuh. Ini dia. Oke, itu saya mengenal sesosok Mbah Yaitar. Lalu ini saya berbicara dari hati, bukan ego. Saya berbicara dari hati ke hati aja. Ya. Lalu bagaimana? Ada kadang-kadang yang tanya mengenal Bunyai Sof. Ya. Saya mengenal Bunyai Sof itu apa ya? Karakter beliau itu sangat dinamis.
bersahaja. Terus apa ya? Saya katakan kalem ya. Kalem, energik, itu beliau itu. Beliau itu sangat energik sekali. Dan dalam kondisi apapun yang saya salut dari beliau, padahal seorang wanita ya, harusnya sih beliau itu bisa menjadi wanita yang sombong begitu. Harusnya beliau bisa menjadi orang yang sombong ya, karena memiliki segala-galanya, apalagi juga sebagai pendamping sang mursyid ya. Tetapi beliau tidak lakukan itu. Beliau energik, beliau tetap apa ya? Ya walaupun apa yang terjadi, saya sering akhir-akhir ini ya, sudah beberapa akhir ini saya memang sering ketemu ya, waktu ada kemarin kayak pengajian. Saya melihat, bahkan sempet ya saya beberapa kali bertemu langsung sama beliau akhirnya, karena saya sering gerbek ya. Tetapi saya menganalisa karakter beliau bukan sesosok orang yang ya pada umumnya. Ini karakternya Bunyai Sob. Biasanya kan Bunyai Sob itu gampang ya, emosi mungkin ya, karena ada dilema, permasalahan-permasalahan yang mungkin bagi saya tidak kuat ya menghadapi permasalahan seperti ini. Hanya bisa apa yang saya tahu? Hanya bisanya pasrah dan menangis. Itu yang saya tahu Bunyai Sob. Dan sesakit-sakitnya beliau itu, saya melihat kehebatan beliau tidak pernah membenci siapapun. Bahkan saya pernah desak, sering saya pancing-pancing tentang Jin Tomang dan lain sebagainya. Ya beliau bilang ya biasa-biasa saja, tidak pernah menanggapi apa yang saya ini. Jawabannya, nggih Gus, mboten Gus, pun monggo, saya itu tidak tahu. Saya itu hanya pokoknya mengikuti apa kata Mbak Yai, karena semuanya kan Mbak Yai yang tahu. Kalau saya tidak tahu apa-apa. Ya kalau seandainya orang biarin, kita pasrahkan sama Allah. Selalu apa yang disampaikan beliau itu seperti itu. Jadi apa ya, karakternya ini saya melihat sih bukan sesosok orang yang egois, satu itu. Bukan sesosok orang yang keras kepala, pendendam. Ya kayak gitu aja, biasa aja gitu. Kayak saya hampir nggak bisa menganalisa kalau Bunyai itu. Ya seperti itulah yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap sendiri seperti itu. Terus apa lagi ya? Ada nggak pertanyaan? Anda mau tanya apa? Mumpung saya mau closing, soalnya ini ceritanya ini sudah tamat gitu loh. Jadi Anda harus tahu semua gitu. Anda mau tanya apa pasti akan saya jawab. Sekitar keluarga beliau atau sekitar Sidikiyah yang saya ketahui, pasti saya akan jawab. Ya. Ayo tanya aja, gak apa-apa. Diketik aja, nanti saya jawab. Jangan panjang-panjang ya. Jin Tomang apa anak Gustar? Oh enggak Pak. Jadi yang disebut Jin Tomang itu adalah keluarga, tapi bukan anak ya. Keluarga. Yang dulu itu isunya sempat memposisikan sebagai seorang istri tua. Tapi kan faktanya tidak. Karena apa? Kita melihatkan secara administrasi. Nah, gitu Pak Nagoya.
Berarti Gus Arya sudah tahu bahwa siapa sebenarnya Jin Tomang. Loh, yang memberitahu langsung itu kan bukan saya, tapi langsung sang mursyid atau Mbah Yaitar. Ada di video, Anda bisa tengok ya video-video sebelumnya, yang video-video pendek itu, yang ada 1, 2, 3, 4, yang terakhir tadi saya upload. Anda bisa lihat di situ. Siapakah Jin Tomang? Dulu kan hanya isu ya. Dulu itu hanya isu, dulu itu hanya satire, hanya katanya dan katanya, katanya dan katanya. Bahkan dulu kan ada orang yang berpikir kadang, Allah ini pasti kelakuannya orang-orang Sidikiyah yang menggoreng begini-begini. Tidak, bukan. Ini yang mengatakan langsung adalah Mbah Yaitar, sang mursyid langsung. Gitu. Ya Anda bisa lihat videonya lah ya. Saya nggak mau menyebutkan nama di sini. Siapa Jin Tomang karena langsung dari sang mursyid yang menyampaikan. Ya. Keputusan pengadilan finalnya kapan Gus? Mudah-mudahan November sudah selesai. Ada videonya kok, ada videonya. Bukan isu, bukan isu. Kalau dulu isu. Setelah saya masuk untuk investigasi, ini semuanya sudah bukan menjadi isu lagi. Ini sudah clear. Banyak yang japri saya kok. Sidikiyah apa juga mengajarkan hakikat makrifat Gus? Waduh, saya tidak tahu. Saya kan bukan belajar di Sidikiyah. Saya bukan santri Sidikiyah. Saya itu nggak belajar apa-apa di Sidikiyah. Saya itu hanya niatnya masuk investigasi. Karena ini kasus sangat bukan kasus murni. Anggapan saya bukan kasus murni gitu loh. Rame-rame itu kan aneh sekali ya. Mau mosok geruduk satu orang saja kok nggak mampu, bahkan seperti nangkep teroris. Ya. Makanya kan saya bertanya-tanya. Ya. Aku wis eruh Gus Jin Tomang mergo aku wong Losari Ploso Jombang. Oh gitu. Ya. Saya tidak tahu, saya hanya sedikit belajar dari apa yang tidak disampaikan. Jadi saya itu bisa belajar di Sidikiyah itu tidak dari yang tersurat, tidak, tetapi dari yang tersirat. Bukan dari yang tersurat. Saya belajar dari yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Yaitu ada monumen-monumen Pancasila, monumen Hubul Waton Minal Iman. Ini kan tersirat semua nih. Berbentuk dohirnya itu seperti patung-patung itu, bukan berholo-berholo, bukan. Jadi patung-patung monumen Pancasila kayak begitu tuh, kayak Garuda besar, itu kan tersirat itu. Saya belajar bahwa memaknai, oh ternyata satu-satunya torekoh Sidikiyah yang asli Indonesia. Loh, bangga nggak? Harusnya Anda bangga. Satu-satunya. Kalau dulu Wali Songo, ya Wali Songo asli wali dari Jawa, dari Indonesia itu adalah Raden Said, atau yang disebut Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan torekot ini, torekot Sidikiyah ini adalah satu-satunya torekot yang asli dari Indonesia. Asli. Anda ini pelaku sejarah loh. Anda itu lebih tahu. Saya itu tidak tahu apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Sangat bangga. Okay. Lawang aja aku nyesel kok. Aku kalau nyantri katakanlah 10 tahun atau 20 tahun di Sidikiyah, mungkin saya sudah menjadi pelaku yang lebih daripada ini. Sayangnya kan saya tidak berilmu. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari Sidikiyah. Hanya mendapatkan ya yang tersirat sedikit-sedikit ketika saya masuk kemarin. Nasabnya Mbak Yai Gus barangkali tahu. Saya tidak tahu.
Tetapi ada makom yang di hall, ada haulnya setiap ini ya, ada haul. Bobo, aduh ya Allah Gusti. Sana. Gemblong gitu loh senengannya kok. Ya. Dan nasab beliau ini kan dari keilmuannya ini kan dari torekot ini kan dari Mbah Su'aib. Jelas sanatnya lah, kalau untuk sanat torekotnya itu kan sampai ke Rasulullah. Kalau saya pelajari saya buka-buka ya. Ya. Kalau keturunan beliau itu keturunan ulama, ya ulama sepuh. Jadi kalau kita bandingkan mungkin kelasnya beliau itu sama ya, kalau mursyid berarti Maulana Habib Lutfi ya, guru saya. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau posisinya sama dengan Maulana Habib Lutfi. Cuman kalau saya melihat dari usia lebih sepuh, lebih ahli sejarah dalam ini ya, dalam hidup mungkin ya, karena lebih sepuh ya. Bukan membandingkan ilmu, saya tidak berani membandingkan ilmu. Nggak boleh itu dibanding-bandingkan ilmunya. Ya kelasnya seperti kedudukannya sama dengan Maulana Habib Lutfi. Cuman lebih sepuh Mbah Yaitar. Saya sangat mencintai Habib Lutfi. Beliau itu sesosok bukan cuma guru bagi saya. Kalau seandainya beliau itu seandainya buang kotoran saja, saya suruh ambil kotorannya mau. Dan itu sangat menghormati beliau, sangat menyayangi dan mencintai beliau sebagai sang mursyid iya, sebagai guru iya, sebagai orang tua iya. Ya sama. Jadi tingkatnya seperti itu. Makanya kalau seandainya ada fatwa NKRI harga mati itu ya dari siapa? Dari Maulana Habib Lutfi, sang mursyid. Habib Lutfi itu kan juga mursyid. Jadi semboyan beliau adalah NKRI harga mati. Nah, kalau di Sidikiyah NKRI hakul yakin. Itu yang saya kutip, saya ambil. Dan alhasil sama tujuannya. Untuk Indonesia ini beliau ini sesosok, beliau ini orang hebat yang ada di dunia. Mbah Yaitar ini salah satu manusia yang berhebat di dunia. Maulana Habib Lutfi juga menjadi rujukan dunia, termasuk sufi dunia. Ya. Ayo, mau tanya apa lagi? Ada pertanyaan lagi mengenai kasus Sidikiyah, seputar keluarga Sidikiyah? Karena ini sudah closing, sudah the end, sudah tamat. Ya, ini sudah tamat, sudah the end ini. Jadi saya sudah uraikan semua. Mulai dari A sampai dengan Z, dari yang tidak terlihat sampai yang sudah terlihat, kita sudah berusaha untuk membukakan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, dan saya meyakini Anda semua adalah saksi sejarah. Anda semua adalah pelaku sejarah di sini. Maka saya himbau ketika Anda menjadi pelaku sejarah dan saksi sejarah sang mursyid Sidikiyah ataupun apa yang sudah terjadi yang ramai saat ini, bersyukurlah. Cuman harapan saya adalah menjadilah saksi sejarah, pelaku sejarah yang tidak tersesat. Anda ini pelaku sejarah loh. Ada beberapa yang japri saya, mungkin saya katakan Anda tersesat.
Anda masih membenci, Anda yang ini kembali. Sudah terbuka semua. Yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan adalah langsung mursyid Anda. Yang mengatakan langsung adalah guru Anda. Anda itu udah nyantri puluhan tahun. Anda mengenal sudah berpuluh-puluh tahun. Kok bisa Anda tersesat? Saya hanya menguatkan Anda, memberikan spirit Anda kembali kepada khitoh. Itu lebih baik daripada Anda tersesat. Oh, itu yang berbicara bukan saya. Itu Mbah Yai langsung. Toh yang berbicara bukan orang Sidikiyah. Saya ini bukan orang Sidikiyah, saya ini orang luar. Hanya kebetulan mung Darmo lewat. Wis to manut aku penak-penak. Banggalah Anda menjadi pelaku sejarah itu. Saya nggak menjamin Anda bisa bangga menjadi pelaku sejarah Sidikiyah. Kalau Anda tersesat, berkelompok dengan orang-orang yang maksiat, apa yang dikatakan oleh Mbah Yaitar, yang tidak satu perahu. Kalau kita ambil kutipan dari ceritanya Nabi Nuh, Anda tidak satu perahu di dalam Sidikiyah. Tetapi Anda malah menentang itu semua. Anda akan hanyut. Anda akan ditenggelamkan sama Allah. Maka ketika ditenggelamkan Allah sudah murka, Anda ditenggelamkan sama Allah, penyelamatnya adalah apa? Perahu itu. Maka naiklah ke dalam perahu tersebut. Maka Anda akan selamat. Aku yakin. Wis to manut aku penak-penak. Lalu skema, oke ya, ada yang nanya tadi untuk skema motifnya seperti apa. Jadi begini, ini motif pendek saya ceritakan singkatnya saja. Terjadi goro-goro fitnah isu tentang pencabulan dan lain sebagainya ini tidak ada. Saya bilang seperti ini dasarnya dari mana? Fakta persidangan. Tetapi kan ini kasus sudah lama, isunya kan dari tahun 2016. Ya. Dari dulu isunya memang itu terus, supaya apa? 3 orang ini harus habis. Ya. Yang pertama yang harus dihabisi adalah, yang pertama nih ya, adalah Bunyaisov. Ini harus dihabisi Bunyaisov. Yang kedua adalah putranya Bunyaisov. Dan ini akan tetap dibiarkan hidup dulu nih Mbah Yaitar. Untuk apa? Karena ini kunci. Tanpa ini, ya bagi orang yang tamak dengan harta tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka akan dibiarkan hidup karena kepentingannya adalah ini. Lalu ini kelemahannya sudah tahu, ini Mbah Yai, ini Bunyaisov, ini si Subeki. Bunyai ini sudah tahu, orang-orang jahat itu sudah tahu kelemahannya Bunyai ini adalah putranya. Apalagi putranya ini sudah mendapatkan mandat sebagai penerus. Penerus tunggal satu-satunya. Saya loh bukan yang berbicara loh, ini Mbah Yai. Ini Mbah Yai loh, ini bukan isu. Ini bukan rekaman yang seolah-olah ada sosok yang ingin dinisbatkan untuk menjadi penerus, tidak. Ini Mbah Yai yang berbicara langsung. Ini fatwa Mbah Yai langsung loh ya. Jadi sudah tahu kelemahan Bunyaisov ini adalah putranya, putra tunggalnya. Maka yang dihabisi yang pertama adalah siapa? Subeki. Karena Subeki dianggap menjadi penalu. Yang menghalang-halangi karena apa? Yang dipromosikan, yang meneruskan nanti panglimanya ini adalah Subeki ini. Maka mau tidak mau Subeki ini harus disingkirkan. Ini harus disingkirkan Subeki. Kalau dia tidak dibunuh nyawanya, orang tersebut akan membunuh karakternya.
orang tersebut akan membunuh harga dirinya, membunuh kehormatannya, apapun caranya. Nah, maka isu itu dicuapkan itu dari tahun 2018. Bahkan jauh-jauh kok, sudah dari kecil. Waktu Subeki atau Gus Beki ini belum menikah. Masih muda-mudanya. Masih memiliki kisah cinta-cintaan terhadap wanita-wanita lain. Wajar dong. Itu hal yang lazim lah. Udah pada umumnya lah orang mencintai orang. Orang suka dengan orang. Akhirnya ada sekelompok orang-orang yang gagal, nggak jodoh, nggak menikah sama Gus Beki. Akhirnya disetting oleh kelompok-kelompok yang berniat jahat. Jadi ceritanya itu sudah hampir kayak di film-film begitu, di sinetron. Kekejaman ini terjadi dan ini adalah nyata, dunia nyata ini, bukan film. Maka yang akan dihabisi itu siapa saat ini? Subeki. Dan Sidikiyah itu harus hancur kemarin. Harusnya Sidikiyah itu hancur kemarin. Harusnya sudah tutup. Asal saudara-saudara tahu. Nah, kemenangan Anda semua adalah saat ini Sidikiyah tidak jadi hancur. Kekalahan buat mereka. Ya. Nah, Subeki ini hanya dijadikan tumbal saat ini. Jadi bagi Anda yang percaya berita-berita miring itu, Anda saat ini yang tadinya kan seujon ya. Wah, ternyata ya, orang-orang yang saya idamkan, orang-orang yang saya ikuti kayak Gus Beki ini ternyata dia mencabuli santri, ternyata dia seorang predator. Sekarang sudah terjawab. Terjawab dari mana? Fakta persidangan. Bukti tidak ada. Saksi tidak ada. Ya. Ini adalah pola-pola yang memang sudah tertata, yang sudah masif terstruktur ini. Terstruktur dan masif memang pola itu dibuat hanya untuk mencelakai Subeki. Nah, makanya tadi saya bilang yang menjadi, ini analisa saya ya, ini analisa terakhir saya. Saya merasakan Sang Mursyid Mbah Yaitar ini, ketakutan beliau adalah, makanya beliau pengen umur panjang, didoakan ya teman-teman ya. Beliau tetap ingin umur panjang, tetap smart. Dan ini gak ngaruh sama sekali buat Sang Mursyid masalah ini. Saya pikir itu seusia Mbah Yai kan harusnya down ya. Down mental, harusnya kaget atau apa begitu, jadi sakit dan. Tetapi ternyata Mbah Yaitar insya Allah masih berharap untuk tetap sehat dan umur panjang. Karena tugas-tugas beliau ini belum selesai. Tugas beliau ini belum selesai. Bayangkan bagaimana mau selesai. Kalau tiba-tiba seandainya Mbah Yaitar suruh kembali sama Allah. Dipanggil sama Allah. Saat ini yang meneruskan siapa? Sedangkan Gus Beki ada di dalam. Yang saat ini diuji, ditumbalkan. Bayangkan. Anda berpikir nggak sampai ke situ? Saudara-saudara, Anda berpikir tidak sampai situ? Coba. Enggak kan? Kenapa Mbah Yaitar sampai saat ini hidup? Enggak mikir sampai ke situ? Harusnya Mbah Yaitar ini sudah mati. Saya kalau boleh ngomong. Harusnya Mbah Yaitar ini sudah mati. Dengan segala ujian, cobaan lazimnya manusia biasa. Harusnya sudah mati. Harusnya sudah mati. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Lazimnya kalau Mbah Yaitar ini orang-orang seperti kita, orang biasa. Mbah Yai harusnya sudah mati, teman-teman. Lalu kenapa Mbah Yaitar kok masih hidup sampai sekarang? Walaupun usianya hampir 100. Masih sehat. Pikirannya pun masih bisa mengimbangi di zaman digital dan milenial.
Karena ada satu harapan dari Mbak Yai meminta sama Allah. Tugas beliau belum selesai. Sampai dengan puncaknya kebangkitan tasawuf. Tuh, yang perlu dimaknai. Maka tetap doakan beliau supaya tetap energik, panjang umur, semangat sambil ketawa. Saya kalau melihat ketawanya beliau itu, waduh, seolah-olah langit yang tadinya mendung menjadi terang. Jadi beliau itu sering ketawa kalau saya guyoni begitu. Mbak Yai, mano to mano, Sidikiyah penak gitu. Mano Sidikiyah penak. Doakan. Lalu yang bikin panjang umur Mbak Yai itu apa? Jamaah. Kalau kemarin adanya isu itu, jamaah berbalik meninggalkan Mbak Yai, saya pastikan Mbak Yai tidak mungkin sekuat ini. Nah, yang bikin Mbak Yai kuat itu salah satunya adalah tugasnya belum selesai. Kenapa? Putranya ditumbalkan. Satu itu. Kedua, kebangkitan tasawuf. Yang ketiga, jamaah yang menguatkan itu. Nah, terakhir, bagi kami, ini adalah ujian kewalian beliau di masa-masa terakhir perjuangan beliau. Ini adalah ujian kewalian beliau. Saya banyak belajar hal dari kewalian sesosok orang-orang pilihan Allah. Seperti Gusmi, seperti Gus Dur, ya, seperti Romo Yai Hasyim Asy'ari, dan para waliullah yang lain. Termasuk Pak Soekarno. Beliau itu waliullah. Pak Soekarno itu waliullah. Diuji kewalian beliau dengan apa? Sama halnya seperti apa yang dilakukan, apa yang setelah dijalankan oleh Gus Dur. Dilengserkan dari kedudukannya, difitnah. Yang bangga siapa? Yang bangga adalah Anda semua, harusnya teman-teman. Anda itu semua yang masih hidup, yang masih muda-muda, dari usia Anda 5 tahun sampai saat ini usia Anda hidup. Bersyukurlah karena Anda menjadi pelaku sejarah itu. Fix. Bersyukurlah karena Anda menjadi pelaku-pelaku sejarah itu. Dari Sidikiyah, dulu konon ceritanya rumah bambu, sampai Sidikiyah menjadi kaya raya dan hartanya untuk syiar, untuk humanity, untuk kemanusiaan, untuk membangun program-program untuk Indonesia Raya. Anda adalah pelaku dan sejarah itu. Orang hebat nih. Aku ini baru kemarin, baru 3 bulan. Aku baru 3 bulan. Kalian sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, Masya Allah. Kok ada orang yang tersesat hanya gara-gara opini ini? Anda berbelok, Anda menjadi orang yang rugi, Anda gulung tikar, Anda bangkrut ideologinya. Berarti Anda bangkrut otaknya. Saya kritik, saya ada salah satu orang Sidikiyah. Ya, boleh saya sebut namanya. Ya. Saya sebut namanya ini di sini. Karena suka japri saya, suka menjelek-jelekkan, katanya dia juga orang yang sudah puluhan-puluhan tahun mengenal Sidikiyah. Buat Mas Har kembali. Terakhir saya bilang, saya sudah tidak mungkin japri-japri Anda lagi. Ya, untuk Mas Har kembali.
Anda sebetulnya sudah tahu. Yang menyampaikan bukan saya. Yang menyampaikan adalah fatwa dari beliau langsung, sang mursyid, guru Anda sendiri. Ya. Kalau Anda masih tidak mempercayai guru Anda, ya, berarti hidup Anda sudah gelap. Anda tahu, kalau kita orang Muslim, guru itu seperti apa? Seperti lampu. Guru itu seperti penerang. Padang tanpa lampu itu ya guru. Wangi tanpa kembang itu ya guru. Anda lebih mengenal gurumu, Mas Har. Berpuluh-puluh tahun Anda nyantri di situ. Katanya, ada jamaah di situ katanya. Sekarang saya sampaikan, kembalilah. Kalau nggak kembali berarti otak Anda, Mas Har, bangkrut. Ya mudah-mudahan Mas Har ya. Mudah-mudahan, saya hanya menyarankan, tidak memaksa. Saya hanya beranggapan bahwa Anda akan rugi besar. Anda itu pelaku sejarah kok. Tetapi kok menjadi pelaku sejarah yang tersesat. Kan eman-eman gitu loh maksud saya. Eman-eman. Ya. Satu, kamu harus mengikuti Rasulullah. Yang kedua, kamu harus mengikuti seorang guru. Hanya dua itu. Ya Mas Bayu. Yang pertama, kita harus mengikuti Rasulullah. Yang kedua, seorang guru. Anda memiliki seorang guru yang sangat luar biasa. Bahkan level tingkatannya bukan seorang guru lagi, seorang mursyid. Anda meninggalkan guru Anda berarti sudah mematikan lampu itu. Wangi tanpa kembang itu juga seorang guru. Berarti Anda sudah tidak suka wangi-wangian lagi. Berarti Anda sudah menjadi seorang lalat. Seekor lalat. Anda tahu seekor lalat? Seekor lalat itu susah untuk diyakinkan bahwa bunga itu lebih harum, kembang itu lebih harum daripada peceren. Itu pesan saya buat sampean Mas Har, kembali saran saya. Anda mau terima, Anda mau benci, Anda mau tidak suka dengan saya, monggo. Saya orangnya seperti itu. Ya, karena bagi saya tidak butuh teman, saya tidak butuh CS-CSan, tidak butuh. Ya, tidak butuh. Kebutuhan saya ya menyuarakan apa yang sudah hak. Walaupun itu sakit, ya kita suarakan saja. Mbok pikir ki menyuarakan kebenaran tuh nggak sakit, nggak dicaci maki, nggak difitnah. Wah, Mas Har, kamu jadi saya sehari aja belum tentu bisa. Melawan arus, kau pikir nggak berat? Ya. Janganlah jadi pelaku sejarah yang tersesat. Ya. Saya lebih baik menjadi pemain daripada menjadi penonton. Ya. Dan itu memang makom saya. Ya, Anda di sini menjadi penonton, menjadi supporter, tapi kok tersesat? Kan sangat rugi sekali. Ya Mas Har ya, Anda nonton ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu sekilas tadi ya tentang Mbak Yai sudah, Bu Nyai Sof juga sudah. Tentang apa lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup. Tapi kalau ada pertanyaan, saya akan berusaha untuk jawab. Silakan. Mas Har itu siapa Gus? Ya, Mas Haryono. Dia orang Sidikiyah. Ngomong ke saya sih orang Sidikiyah. Katanya sih sudah puluhan tahun ya. Jadi jamaah atau santri ya. Saya tidak terlalu paham. Saya suka ngechat saya katanya. Ya. Ya.
Tanya Gus Beki kapan bebas? Oke, saya jawab. Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan, harusnya, ya ini menurut tim saksi-saksi ahli ya hukum pidana, harusnya kasus Mas Beki ini sudah tutup, sudah nggak perlu dilanjut. Kenapa? Fakta-fakta persidangan tidak ada pemerkosaan, tidak ada pencabulan, tidak ada. Tetapi ingat, sekali lagi ingat saudaraku, hukum itu buta. Apalagi ketika sudah ada yang mengatur itu semua. Kekuatan raksasa mengatur itu. Dugaan saya itu. Apapun bisa divonis. Ya. Keputusan hakim itu kan nggak bisa diganggu-gugat. Keputusan jaksa pun tidak bisa diganggu-gugat. Ya, harapan kita berdoa mudah-mudahan jaksa dan hakim lebih arif dan bijaksana. Pengadilan menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan, bukan untuk mengadili. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan kita berdoa di situ. Ya, kalau harapan saya itu, walaupun harapan ini yang sudah-sudah, orang yang tidak bersalah itu kan gampang tetap divonis karena ini juga sudah menjadi atensi publik. Itu sangat berat sekali kalau seandainya ada vonis bebas. Bagaimana ketika seandainya saya bukakan logika ya. Mau saya jelaskan di sini, tapi agak ekstrim. Tapi jangan ada yang baper ya. Nanti kalau ada yang baper saya dipanggil lagi, dikasih surat. Saya hanya menyampaikan apa adanya di sini. Mau saya jelaskan. Kenapa kok rasanya kayak berat sekali Gus Beki itu bebas. Walaupun tidak sesuai dengan fakta persidangan. Mau nggak saya jelasin? Oke. Yang pertama yang memberatkan adalah ini sudah menjadi atensi publik. Ini sudah menjadi atensi publik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan bintang 2. Yang Bapak Jenderal mohon maaf jangan baper ya Pak ya. Saya nggak menyebut nama Anda kok. Ini ada keterkaitan dengan bintang 2. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba berdasarkan fakta hukum, memang fakta persidangan Subeki ini tidak salah. Tetapi hakim tiba-tiba vonis, tak berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti, Subeki bebas. Gelotak. Bagaimana nasibnya ini? Pengadilan, jaksa, yang nyidik semuanya. Apalagi bagaimana? Tambah ruwet nggak? Kau pikir nggak kekuatan besar? Sambo itu bintangnya berapa? Besar tidak pengaruhnya? Ini yang kadang-kadang saya tidak utarakan kepada teman-teman. Tapi malam ini saya utarakan. Yang sudah-sudah sangat berat sekali. Sangat berat sekali teman-teman. Hanya menunggu keajaiban. Tapi mudah-mudahan apa yang kita inginkan terwujud. Ya, kita pasrah saja. Kalau memang besok ini ya tuntutan hari Senin, kita lihat tuntutannya secara logika atau tidak. Kalau memang ada tuntutan, seperti apa ya kita lihat. Kita lihat teman-teman. Ya. Bintang 2 kepala provinsi. Masalahnya kan urusannya sama Pak RW, bukan Pak RT lagi. Ya, kita lihat itu. Paham sampai sini? Tapi jangan pesimis, jangan. Tetap ya, kita tetap sebagai netizen pencari keadilan tetap harus suarakan itu. Ya. Betul Gus, tapi saya yakin sesuai sabda beliau. Bintang-bintang akan berjatuh. Loh, bintang-bintang berjatuhan sudah.
Bintang-bintang berjatuhan sudah terjadi. Semenjak ramainya Sidikiyah, besoknya sudah bintang-bintang berjatuhan. Kenapa bintang-bintang itu berjatuhan? Kualat, masa matahari mau digulung? Ibarat cerita pewayangan, matahari itu kan Dewa Krishna. Uskuwanen. Ketika matahari mau digulung, ya bintang-bintang berjatuhan, berguguran. Dan ini sudah terjadi. Ya, Pak RW pun sudah diingatkan terjadi hakim yang ditangkap OTT, hakim agung kena OTT. Dan Pak RW sudah diingatkan bahwa kasus stadion yang memakan korban ratusan orang ini sudah sebuah teguran. Ini sudah sebuah teguran. Saya hanya takut ketika teguran-teguran ini Allah berikan jalan sesuatu dengan logika. Tetapi Pak RW ini masih pura-pura nggak paham. Saya takut di Jombang sendiri akan ada sebuah musibah yang sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Di Jombang, di Jawa Timur, naudzubillah min dzalik. Ya, saya merasakan itu. Ya, makanya untuk bapak-bapak pemerintah, lembaga institusi ya, yang terkait semuanya, pembersihan. Ya, saya bagian daripada Anda. Saya bagian daripada pemerintah. Saya bagian daripada institusi. Saya mengingatkan. Harus mulai bersih-bersih karena apa? Dosa kita terlalu banyak terhadap seorang alim, terhadap seorang ulama. Yang fatal adalah ini yang terjadi. Sidikiyah ini. Sidikiyah. Kalau yang lain kita sikat kok, ada oknum-oknum ulama, kiai. Kalau yang nakal-nakal itu yang dia menggradasi ideologi bangsa kita sikat kok. Tapi kalau yang ini adalah senjata kita. Ya. Bapak-bapak Polri, bapak-bapak TNI harus paham itu. Sidikiyah itu adalah senjata kita. Ingat, Sidikiyah itu mengajarkan anak-anak mulai dari dini sampai dengan besar. Diberikan pemahaman bagaimana caranya menghargai seorang pemimpin. Bukan kelompok-kelompok yang diajari menjadi paham-paham khawarij. Orang-orang kelompok khawarij itu kan orang yang menolak pemimpinnya. Sidikiyah tidak seperti itu. Apalagi radikal, jauh dari itu semua. Kalau radikal, saya orang nomor 1 yang membantai itu semua. Saya adalah orang nomor 1. Untuk bapak-bapak yang ada di dalam institusi, hati Anda sudah saya wakili. Ya. Sidikiyah itu adalah pasukan kita. Sidikiyah itu adalah kita. Sidikiyah itu adalah Indonesia. Ini yang bikin fatal. Bapak Jenderal harus tahu itu. Kepala saya taruhannya. Saya taruhkan itu. Saya merinding ya. Saya merinding. Hati-hati. Anda bisa sikat khilafatul muslimin. Saya pelopor. Anda bubarkan organisasi-organisasi ekstrim. Saya menjadi pelopor. Saya tumbalkan diri saya. Walaupun taruhannya nyawa. Saya tidak punya pangkat seperti Anda. Tetapi Anda mengenal saya. Ya, saya korbankan nyawa saya. Kalau yang ini, yang Sidikiyah, jangan. Ini sama dengan senjata makan tuan. Percaya sama saya. Ini bapak-bapak jenderal yang saya hormati. Jangan. Jangan sampai. Ngeri. Ngeri sudah. Saya nggak bilang ini kutukan, ini kualat sama sedikit. Saya nggak bilang seperti itu. Tetapi apa kurang Allah memberikan cobaan di negeri kita ini. Yang akhir-akhir ini kok aneh. Kita mengurusi hanya urusan internal pemerintahan saja.
biasanya kita semua, saya salah satu pelopor dari sipil, ikut mengawasi masyarakat yang berpaham lain-lain, yang merongrong kedaulatan. Kita mengawasi, institusi mengawasi, Polri mengawasi, TNI mengawasi. Coba bayangkan sekarang, masyarakat sedang mengawasi kalian semua. Saat ini rakyat ar-royah sedang mengawasi semua lembaga, semua institusi. Gimana? Anda percaya mau tidak sama saya? Ini yang terjadi. Saya tidak bilang ini kualat. Tidak. Ojo dibanding-bandingke. Jangan. Berbicara sidikiyah itu nggak hanya berbicara masalah agama, tapi berbicara masalah tauhid. Nggak cuma berbicara masalah tauhid, berbicara tentang bangsa. Nggak cuma berbicara tentang bangsa saja, tetapi berbicara ideologi. Paham Bapak Jenderal? Mohon maaf nih, saya cerita-cerita aja Pak, bukan nasihati. Berbicara sidikiyah itu luas sekali. Bukan berbicara agama. Bukan. Ngapain kalau seandainya sidikiyahnya berbicara agama, tetapi sidikiyah ada PCTAI. Di situ orang-orang sidikiyah semua ada yang agamanya Kristen. Di satu wadah PCTA. Kristen, Hindu, Buddha ada di dalam situ semua. Saya habis rokok ini selesai, nggih. Silakan yang mau tanya saya jawab. Ini sudah tamat, sudah selesai isu-isunya. Pak Niko, Anda kenal sama saya. Dulu Anda masih di reskrim di Mabes Polri. Untuk Pak Niko, mudah-mudahan Pak Niko sukses. Mudah-mudahan Pak Niko, Pak Kapolda Jawa Timur tetap sehat selalu dan tabah. Anda saat ini sedang banyak ujian, saya tahu. Ya, Anda mungkin ingat saya ya. Saya Arya. Yang saat itu ya ngobrol sama Anda. Waktu Anda masih di reskrim Mabes Polri. Ya. Dulu waktu itu masih bersama Pak Dir Siberkrem Polri, Pak Rahmat, ya. Anda satu liting dulu sama Pak Rahmat juga. Pak Rahmat mungkin kayaknya sudah menjadi Kapolda Jambi ya. Sudah rolling ke Jambi ya, jadi Kapolda. Ya. Ya, yang sabar untuk Pak Niko, Bapak Kapolda Jawa Timur. Saya di sini hanya apa ya? Ya, memberikan ya saran-saran lah, karena kami di sini yang di lapangan. Kalau seandainya Bapak ada sesuatu yang ini ya, kalau berkenan ada waktu ya saya dipanggil gak apa-apa. Kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. Saya siap pokoknya untuk Pak Niko. Siap gerak. Nyawa Pak, nyawa. Saya pertaruhkan untuk itu, untuk Pancasila.
Saya hanya kemarin sempat seperti itu karena apa? Menghujam. Karena saya sakit hati. Masa ya Pancasila goyayaan sama aparat-aparat kepolisian. Mungkin itu sudah sesuai SOP bagi Anda. Tetapi kalau menurut pandangan kami kok kurang baik, kurang elok. Kok seperti tidak ada cara yang lain. Tapi ya itu sudah menjadi hak wewenang Anda. Saya tak manut saja. Ya. Saya sendiri sudah lelah Pak. Pengen pensiun juga saya. Saya tetap sejalan kok. Dengan Pak Niko tetap sejalan. Cuman mungkin kan Pak Niko tidak tahu praktek yang di lapangan seperti apa. Maka saya juga mengkritik. Sedikit kan ya nggak apa-apa kan. Sebagai masukan mungkin. Kalau seandainya saya ada kecewa sedikit ya wajar. Ya. Tapi saya tetap apresiasi kok. Selama itu benar saya apresiasi. Cuma kan ini kan nggak elok. Ya setidaknya ngurusi sebegi terlalu kecil gitu loh maksud saya. Kalau seandainya dia betul melakukan sesuatu nggak imbang dengan apa yang diberikan Siddiqiyah terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Nah ini saya ngomong dari hati ke hati ini, barangkali nanti bapak-bapak dir nonton saya curhat seperti ini, mohon dimaklum. Ya Pak, saya dididik sama Jenderal Kancil untuk apa? Untuk mencintai bangsa ini. Untuk apa? Untuk mengawal. Untuk mengawal. Ya, jadi kalau saya seandainya ikut membantu mengawal, tapi kok ada ini kan perlu saya kadang-kadang. Saya seumur hidup baru ini mengkritik Anda, jadi mohon maaf. Untuk bapak-bapak direktur, Brigjen Pol, ya, bapak-bapak kombes, saya mohon maaf. Karena ini sudah terlalu abnormal, saya harus sedikit bicara. Ya, sudah capek juga ya sebetulnya. Saya juga imbas kok, saya kena imbas kok. Apa Anda pikir saya nggak kena imbas? Saya kena imbas. Cuma saya tidak mau cerita aja di sini. Untuk divisi-divisi itu Bapak Direktur, ya saya mohon maaf. Saya memang perlu karena apa? Itu untuk kemaslahatan yang lebih luas. Saya berusaha untuk menguatkan. Supaya apa? Di dalam juga Anda tahu sendiri, Siddiqiyah. Apa ada seperti ormas-ormas lainnya mengeluarkan massa? Perang. Kumpul-kumpulin orang. Walau sebetulnya kalau Siddiqiyah mau. Kalau Siddiqiyah mau Pak, kalau Siddiqiyah mau, sudah mengumpulkan orang, mungkin Jawa Timur sudah penuh. Jawa Timur itu sudah penuh Pak. Saya berusaha karena saya tahu kesukaan Anda. Saya tahu kesukaan pemerintah, saya tahu. Dan kok delalanya Mbah Yaitar sendiri kok ya gak pernah mengeluarkan statement yang aneh-aneh. Malah meredam, jangan berbuat anarkis, sing sabar, ini ujian, memang sudah harus seperti ini. Itu Mbak Zai. Coba. Satu sisi itu Bapak, terakhir yang bikin saya itu
marah apa? Kenapa sih Jombang tidak dijaga marwahnya? Jombang itu adalah kiblat. Kiblatnya ideologi. Bapak-bapak biar paham. Jombang itu adalah pusatnya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fatwa Romo Yai Hasyim Asy'ari. Dunia berkiblat di Indonesia di mana? Di Jombang. Saya kecewa. Enggak aparatnya, enggak pemerintahannya, kok terlalu gegabah menangani hanya seorang Subeki. Ini bukan masalah Sidikiyah, bukan masalah Sidikiyah saja, tapi ini masalah pesantren di seluruh Indonesia. Ini juga terkait masalah nama Jombang. Harusnya kan kita lebih menjaga marwah Jombang. Apa ono menungso kuwi sempurna, Pak? Kalau seandainya Subeki ini bersalah, lazimnya sebagai seorang manusia ada salah. Tetapi jangan pernah lupakan jutaan kebaikan Sidikiyah. Jutaan kebaikan Sidikiyah membangun bangsa, membangun ideologi, membangun akhlak, membangun budi pekerti. Masa itu nggak bisa dihitung-hitung pakai matematika, Pak? Bapak tahu nggak orang-orang NKRI selama ini menyuarakan apa? Ideologi yang asal usulnya dari Jombang. Ada tambak beras. Ada Sidikiyah. Jangan sekecil itu, jangan sependek itu berpikir. Ini ada oknum Jombang. Jangan sekecil itu. Inilah yang saya sangat sayangkan. Kenapa sih? Nggak pemerintahannya, nggak aparatnya, kok nggak bisa menjaga marwah Jombang? Kok dibikin geger seantero masalah Jombang yang nggak jelas kasusnya? Toh faktanya memang kasusnya nggak jelas. Bapak-bapak bisa lihat fakta persidangan. Kan miris. Kalau Subeki ini salah, ya dihukum. Bagaimana kalau seandainya ini betul fitnah sesuai fakta persidangan? Apakah Subeki juga layak dihukum? Terus yang bertanggung jawab siapa? Nama baik Jombang yang bertanggung jawab siapa? Nama Sidikiyah yang bertanggung jawab ini siapa? Ya, Sidikiyah itu membangun Jombang. Sidikiyah itu membangun Indonesia. Wes mbah sak karep-karepmu, Pak. Aku ngomong cuman kuwi. Iki terakhir. Iki wis tamat ceritane. Mudah-mudahan Anda bisa lebih arif dan bijaksana. Bapak jaksa dan Bapak hakim, saya tidak bertanggung jawab lagi nanti.
ketika jeritan-jeritan kami yang selalu mengawal Anda nggak dengarkan kami. Kami itu selalu mengawal Anda loh. Kalau sampai jeritan kami Anda nggak dengar, saya sudah serahkan semuanya sama Allah. Tak merenung sebentar, aku kesel ngomong. Selesai ini saya tetap harus berjuang bersama-sama dengan pemerintahan dan Polri bersama TNI. Karena untuk menjaga kedaulatan ini, selain Polri dan TNI, kewajiban kita sebagai rakyat itu ya tetap mengawal. Tetap mengawal pemimpin yang sah. Siapapun presidennya kelak ya tetap kita kewajibannya untuk mengawal. Mau nanti yang jadi presiden Anies kan, mau nanti yang jadi presiden Ganjar, kayak kewajiban kita sebagai rakyat itu yang mengawal. Kita jangan pernah, ya saya ingatkan, jangan pernah mau jadi gembel-gembel politik. Ya, kamu mau milih 1000 kali presiden juga tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa memuaskan hasrat Anda 100%, nggak ada. Karena berbicara menjadi seorang pemimpin kan berbicara kebijakan. Ketika kebijakan satu diambil, yang kedua pasti komplain. Itu udah hal yang dinamika. Biasa-biasa saja dan itu normatif. Maka lebihlah menjadi masyarakat yang cerdas. Ya. Jangan mau jadi gembel politik. Kalau Anda punya guru ya ikut sama guru. Jadi makmum itu paling enak kok. Ya lalu yang salah guru kan, yang dosa guru. Kita makmum kan orang nggak tahu. Orang nggak tahu itu kan nggak berdosa. Ya. Supeki itu, setelah saya profiling, seorang supeki itu banyak sekali memberikan rasa kemanusiaan, program-program kemanusiaan sudah tidak terhitung. Jadi sangat tidak adil ketika ada permasalahan satu maka kita semua mengadili, apalagi ini tidak bersalah. Jangan berpolitik masalah politik praktis, tapi kalau mau berpolitik ya berpolitiklah politik kebangsaan untuk Indonesia Raya. Nah, yang terakhir, kalau Anda mau bersih dari penyakit politik praktis, maka kembalilah kepada jati diri bangsa supaya kita nggak terpecah belah. Maka nanti juga saya akan dalam waktu
nggak lama saya juga akan nanti mendirikan laskar, namanya Laskar Runcing, dan insya Allah juga Pondok Bambu Runcing kan sudah mulai jadi. Mohon doanya untuk teman-teman nanti untuk Laskar Bambu Runcing. Memang kita punya visi dan misi adalah untuk melawan para kelompok-kelompok intoleran, separatis, ideologi, ekstremis, radikalis. Kita akan bentuk itu. Kita akan membentuk tentara-tentara untuk pembela Islam moderat, insya Allah. Mohon doanya saja. Bali siap gabung Laskar Bambu Runcing, Gus? Oh nggih, siap. Doanya saja, karena memang butuh ya. Kita itu orang masih hidup, itu apa sih yang kita nggak bisa lakukan selama itu masih bisa untuk manfaat ya. Karena tantangan ke depan ini kan lebih ngeri ya. Selama ini kan tidak ada orang yang fake, usir kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok penjajah-penjajah ideologi itu. Makanya sengaja saya berkeinginan untuk nanti membangun sebuah organisasi, itu adalah Laskar-Laskar Bambu Runcing itu. Kita akan usirin mereka. Usir mereka lah. Walaupun belum diatur ya regulasinya kan, tetapi itu sudah dilarang oleh negara. Makanya kalau negara nggak berani usir, ya kita yang usir. Caranya gimana, Gus, jadi Laskar Bambu Runcing? Ya nanti saja nggih, soalnya ini baru mau. Kita mau selesaikan dulu pembangunan pondok ini, kurang sedikit lagi. Makanya juga harapan saya teman-teman untuk meringankan perjuangan saya. Ini sudah hampir selesai. Kalau ada teman-teman yang menyumbang 1 loncor bambu, atau ada yang ingin membantu semen atau pasir, diantar aja ke Pondok Bambu Runcing. Tempatnya di Talun, Kabupaten Pekalongan. Yang nggak bisa nganter berupa material, ya Anda bisa membantu menyisihkan rezeki ya seikhlasnya, semampunya Anda, gotong royong. Mudah-mudahan manfaat untuk dedikasi, untuk kemaslahatan umat. Nah itu Anda bisa transfer, Anda bisa japri ke nomor deskripsi. Di channel saya ada deskripsi. Di channel saya, di konten ini, di judul, Anda klik ada deskripsi, itu ada nomor WA saya. Anda yang mau ikut nyambung gotong royong, Anda bisa transfer di situ. Terserah lah, mau selonjor bambu enggak apa-apa. Saya berterima kasih banyak itu. Kemarin itu kita sudah alhamdulillah mengumpulkan dana itu untuk pembangunan, kebantu saya sekitar 109 juta. Alhamdulillah sekarang sudah 3 bangunan. Yang untuk 3 lantai juga sudah pembangunan tahap 2 lantai. Perluasan tanahnya pun sudah tambah lagi, sudah terbeli lagi tanahnya. Dan itu berkah dari bantuan teman-teman semua, jadi meringankan juga ya. Selebihnya pakai uang pribadi soalnya, karena kita ndak pakai proposal nyari-nyari sumbangan, pakai proposal ndak, jadi langsung dari netizen. Jadi beberapa teman-teman dari warga 10 juga ada yang bantu juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang akan balas dan mengalir keberkahan Pondok Bambu Runcing untuk kehidupan Anda semuanya. Amin Allahumma amin. Sahabat NKRI, siap ikut kawal Gus? Siap.
Sudah apa Pak Budi Martono? Sudah, ini saya hampir selesai rokok ini udah. Mas Begi pelayan kemanusiaan Gus, nggih. Rokokmu apa? Rokokku iki. Rokok yang sangat Indonesia sekali. Rokok RPE. Ojo pensiun Gus, perjuangan kita masih panjang. Oh iya. Kemarin saya ngerokok juga kok, Banti Morong. Bareng-bareng kemarin muter ngerokok sebatang. Muter. Langsung adem. Bungkus double Gus, sampean buka ning jopo. Oh iya. Nggih, ngoten nggih sementara. Harapan saya itu tadi teman-teman, kalau ada rezeki untuk beli bambu atau untuk semen-semen 1 sak, bisa diantar ke pondok. Yang mau transfer bisa japri ke, bantuannya bisa japri ke ini, ke nomor WA. Nomor saya ada di deskripsi. Nanti langsung WA saja, mudah-mudahan bantuan Anda bermanfaat. Biar cepat selesai. Saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menemani. Pokoknya tetap istiqomah dalam perjuangan. Jangan pernah takut dan jangan pernah mau ditakut-takuti. Nggih. Ngoten mawon. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku, warga 10 maupun umum, tetap diberikan kesehatan, dan aku yakin dalam lindungan Allah, istiqomah, tetap tauhid, tetap bertuhan, tetap yakin, basis kemanusiaan tetap digunakan, dan Allah semuanya akan memberikan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi